Oke, halo Pak Fakih dan teman-teman sekalian. Nama saya Fadila Zahra dengan NIM 12022131113 dari kelas SI 4505. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 tentang implementasi GraphQL yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya apa sih itu GraphQL? GraphQL merupakan bahasa query untuk API dan runtime untuk mengeksekusi query. Dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2012 dan dirilis secara terbuka yaitu pada tahun 2015. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendekatan yang lebih efisien, lebih kuat, lebih fleksibel untuk membangun API dibandingkan dengan REST API. Nah, konsep utamanya itu ada 4. Yang pertama ada objek, yaitu tipe data utama dalam GraphQL. Lalu ada query, permintaan untuk data digunakan untuk mengambil data dari server. Lalu ada mutation, digunakan untuk mengubah data di server. Lalu ada resolver, fungsi yang menjembatani antara query dan motion dan data aktual. Nah, apa sih perbedaan antara REST API dengan GraphQL? Kalau misalkan di struktur data, kalau REST API itu menggunakan endpoint tetap setiap sumber dayanya. Sedangkan kalau GraphQL itu menggunakan satu endpoint untuk semua permintaannya. Lalu GraphQL juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan REST API dalam hal bagaimana data diambil dan dimanipulasi. Dan juga GraphQL memungkinkan klien untuk menentukan struktur data yang diinginkan, sehingga menghindari masalah seperti overfetching, underfetching yang umum terjadi pada REST API. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi GraphQL pada bahasa pemrograman Python dengan improvementnya penyimpanan data menggunakan database dan juga operasi insert, update, dan delete di mutation. Nah, di sini kita mengimpor modul yang diperlukan termasuk Graphen untuk pembuatan skema GraphQL dan Flash. Untuk koneksi ke database MySQL, kita menggunakan MySQL Connector Connect. Kemudian kursor ini digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL-nya. Lalu di sini ada class shoe. Di sini mendefinisikan objek GraphQL shoe yang memiliki atribut seperti ID, brand, model, size, dan price. Nah, di sini ada class query mendefinisikan query GraphQL untuk mendapatkan detail sepatu, detail semua sepatu berdasarkan ID, dan juga sepatu berdasarkan mereknya atau brandnya. Lalu di sini ada def resolve shoe, merupakan resolver untuk query. Jadi setiap resolver mengambil data dari database untuk terus mengembalikan hasilnya itu dalam bentuk object shoe gitu. Lalu di sini ada class shoe input, digunakan untuk membuat dan memperbarui entry sepatu. Lalu di sini ada class mutation. Nah, class mutation di sini membuat daftar shoe, mengupdate shoe, dan juga menghapus shoe. Lalu di sini ada skema, Graphen schema. Di sini kita menggabungkan query dan mutasi ke dalam skema GraphQL. Lalu di sini ada app add URL root bla bla bla. Di sini kita menambahkan URL untuk GraphQL endpoint ke aplikasi Flash menggunakan GraphQL view. Oke, mungkin langsung saja ke implementasi di Postman-nya. Di sini ada query, di query ini ada shoe, shoes, shoe by ID sama shoe by brand. Lalu di sini ada mutation-nya dalam bentuk create shoe, update shoe, dan juga delete shoe. Nah, misalkan di sini kita ingin melihat shoe berdasarkan ID-nya. Misalkan ID 1.
belum di sorry. Oke, harusnya bisa. Oke, di sini akan menampilkan shoe by ID, yaitu ID 1. Di sini ada brand Nike, modelnya, size, dan juga price-nya. Mungkin kita itu dulu ya, buat shoe-nya. Misalkan brandnya itu Nike, modelnya Dunk, size-nya 40, price-nya 1.800.000. Nah, kita coba cek di Nah, di sini akan tertera yang barusan kita tambahkan, yaitu untuk ID 7, brandnya Nike, model Dunk, size 40, price-nya 1.800.000. Lalu sini kita bisa lihat juga shoes by brand. Misalkan brandnya Nike ya. Nah, di sini akan tertera sepatu apa aja yang brandnya Nike. Begitu juga dengan misalkan Adidas. Sini akan menampilkan hanya sepatu Adidas saja. Gitu. Terus misalkan untuk mutation update, untuk ID-nya tadi barusan kita masukin itu Nah, misalkan Nike Dunk untuk ID-nya 5. Brandnya misalkan Adidas. Kita ganti Adidas. Modelnya special, size yang 42, price-nya 2.500.000. Nah, kita cek di database-nya. Nah, untuk ID 5 tadi kan Nike ya, terus model Dunk. Terus karena diupdate barusan jadi berubah Adidas Special, size yang 42 dan price-nya 2.500.000. Lalu yang terakhir itu ada delete. Misalkan yang mau kita hapus itu ID 7. Oke, kita coba cek. Nah, ID 7 barusan terhapus. Kita juga bisa cek di sini. Misalkan kita mau lihat brand aja gitu. Nah, ini sepatu-sepatu yang sudah kita input. Terus kita menampilkan price, size, sama apa ya? Apa aja? Model. Oke, di sini data ya yang sudah kita masukkan tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas 3 kali ini. Terima kasih.